Pernah nggak sih kalian tuh lagi jerawatan, terus nyobain produk-produk eksfoliasi yang ada malah makin parah? Tahu nggak kalau kadang kondisi kulit yang kita pikir tampaknya butuh eksfoliasi, itu justru sebenarnya tanda dari kita udah eksfoliasi berlebihan. Hey guys, welcome to my channel Claire Hayes. So, karena udah lama nih aku nggak bahas tentang kesehatan kulit, hari ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang kayaknya tuh semua beauty dan skincare enthusiast itu pasti tahu, dan emang holy grail banget sih anyway, yaitu adalah eksfoliasi. Eksfoliasi itu emang penting banget buat kulit kita ya guys. Tapi yang paling penting adalah tahu kapan kita harus berhenti melakukan eksfoliasi. Kapan eksfoliasi kita berlebihan. Kudu stop. Nah, supaya nggak berlama-lama, langsung aja. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Claire Hayes. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairhayes and my TikTok @clairhayes. Follow Instagram aku ya, biar dapet tips sehat juga nih from my Reels. Jadi, menurut American Academy of Dermatology, eksfoliasi adalah proses mengangkat sel kulit mati di lapisan terluar kulit, baik itu secara fisik atau dengan bahan kimia atau chemical peeling. Jadi, pada dasarnya, setiap sel di tubuh manusia itu punya usianya masing-masing, termasuk sel kulit kita. Lapisan kulit atau epidermis itu mengalami pergantian atau turnover setiap satu kali siklus. Jadi, prosesnya, sel-sel kulit baru itu akan tumbuh dari bawah ya, makin lama dia akan naik ke permukaan ke atas. Nah, selama proses ini dia akan mengalami kehilangan inti sel. Makanya sel kulit hidup berubah menjadi yang namanya sel kulit mati. Artinya tidak lagi aktif sebagai sel kulit hidup. Nah, nantinya akan menumpuk dan meluruh, menciptakan ruang baru untuk sel-sel kulit di bawahnya untuk tumbuh. Kayak siklus kehidupan gitu loh. Manusia nih makin lama makin tua, melahirkan yang baru. Ya kayak gitu aja gitu. Kenapa jadi ngomong ini? Tapi sel kulit mati ini nggak selamanya buruk guys, karena dia punya fungsi sebagai barrier atau pelindung kulit kita. Dan BTW keseluruhan waktu pergantian sel kulit atau turnover sel ini beda-beda ya. Setiap usia pun berbeda-beda. Semakin bertambah usia, semakin lama regenerasi sel-selnya. That's why akan terjadi kulit kusam, fine lines, wrinkles. Cewek sama cowok beda. Mungkin bagian tubuh satu dan bagian tubuh lain juga beda waktunya. Jadi ada dua jenis eksfoliasi. Pertama yaitu eksfoliasi fisik dan eksfoliasi kimiawi. Kalau yang fisik atau mekanik itu bergantung pada alat ya. Sifatnya itu kayak mengandalkan gesekan gitu loh untuk mengangkat lapisan sel kulit mati terluar. Bisa dengan scrub atau dengan loofah, spons dan lain sebagainya yang sifatnya itu fisik. Sedangkan kimiawi yaitu metode eksfoliasi menggunakan bahan-bahan kimia atau asam yang tujuannya untuk menghancurkan ikatan kimia antar sel kulit mati sehingga akhirnya luruh bersama dengan kotoran-kotoran yang ada. Jadi nggak menyumbat pori lagi. Jadi kemungkinan menyumbat pori berkurang. Sekarang kita sering dengar ada AHA, BHA, bahkan PHA ya. Kalian tertarik nggak kalau aku bahas tentang ini lebih detail di video selanjutnya? Komen ya di bawah. Kalau sekilas untuk AHA dan BHA aku udah pernah bikin sebelumnya di video yang ini. But of course namanya informasi pasti ada update-update. Jadi kalian komen dulu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat yang diharapkan dari eksfoliasi? Karena namanya adalah mengangkat sel kulit mati. Jadi tujuannya yaitu bisa membersihkan pori yang tersumbat, mengangkat sel kulit mati jadi wajah terlihat lebih segar, lebih glowing, membantu tahapan skincare selanjutnya supaya lebih terserap efektif ke dalam kulit, meratakan dan mencerahkan warna kulit. Aku bilang mencerahkan loh ya, bukan memutihkan, karena pada dasarnya warna kulit seseorang udah ditentukan oleh pigmen melanosit masing-masing individu gitu. Sekarang pertanyaannya, kapan sih kita perlu eksfoliasi? Fun facts ya, sebenarnya nggak semua orang butuh eksfoliasi loh. Apalagi kalau yang kulitnya itu dalam kondisi normal dan baik-baik aja. Kan artinya turnover atau pergantian kulitnya tuh tidak menyebabkan masalah kulit apapun gitu ya. Misal dia kulit nggak kusam atau apa-apa ya, nggak perlu sebenarnya eksfoliasi. Karena kulit bisa meluruhkan sel kulit mati ini sesuai dengan waktunya masing-masing. Tapi kalau kalian punya tanda-tanda seperti kulit kusam, kusamnya bukan karena kering, banyak komedo, sering berjerawat, mulai usia nih mungkin mulai muncul garis-garis halus atau ada keriput gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa mungkin kalian memerlukan eksfoliasi. Seberapa sering? Tergantung dari konsentrasi masing-masing produk eksfoliasi yang kalian gunakan. Gampangannya apa? Praktisnya ya baca aja sesuai petunjuk gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kayak produk A dia mengandung salicylic acid berapa persen, produk B dia mengandung AHA tuh berapa persen. Nah kan makin gede persentasenya, of course penggunaannya juga nggak boleh sering-sering gitu. Sedangkan kita kan nggak mungkin kayak
kayak tanya satu-satu, produk ini berapa persen, produk ini berapa persen, pusing kali ya bun. Jadi ya udah, ikutin aja petunjuknya, karena mereka pasti akan udah menyesuaikan dengan keamanannya gitu. Jadi jangan asal-asal pakai formula sendiri, kayak di produknya disuruh 3 kali seminggu, kamu pakai tiap hari. Ya gimana kulit kamu gak jadi iritasi ya kan? Sabar, semua butuh proses. Nyebelin gak gue? Nah, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kita over exfoliating atau eksfoliasi berlebihan. Kayak yang tadi aku bilang, kadang tanda-tanda yang bikin kita ngerasa harus eksfoliasi itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa kita eksfoliasi berlebihan. Apa aja tuh? Bingung gak sih? Tanda pertama yaitu setelah kalian eksfoliasi beberapa saat, bukannya jerawat kalian membaik, tapi malah makin menjadi-jadi. Let's say ini terlepas dari pengaruh hormonal atau makanan manis atau apapun ya, kayak biasnya dihilangin dulu. Nah, ini terjadi karena kita mengangkat sel kulit mati secara berlebihan. Akhirnya barrier kulit jadi terganggu. Pelindung kulit dari faktor eksternal, baik itu suhu, polusi, bakteri, kuman, dan lain sebagainya itu jadi berkurang. Termasuk kuman penyebab jerawat. Terus yang kedua, jadi gampang perih kalau pakai skincare, kayak ada rasa stinging gitu loh, kayak cekit-cekit gitu loh. Padahal kalian biasanya juga pakai skincare itu, apalagi ketika mencoba skincare baru. Ini adalah tanda dari iritasi. Terus kulit tampak kemerahan, mudah mengelupas, apalagi kalau kena matahari tuh kan. Aku sering lihat sih beberapa teman aku tuh kayak, iya aku tuh habis nyobain skincare ini, enak banget, muka aku jadi mulus. Tapi sekarang kalau kena matahari dikit aja, muka aku tuh jadi merah banget, kayak nggak tahan banget. Nah, ada nggak kalian yang kayak gini nih? Dan terasa panas, kayak jadi sensitif gitu kulitnya. Oke, let's say ternyata kalian over exfoliate. Terus apa yang harus dilakukan? Stop pakai produk eksfoliasinya dulu. Jadi berhenti dulu, jangan dipakai-pakai lagi. Biarin kulit kamu tuh istirahat. Kasih waktu buat kulit kita healing dulu, menyembuhkan dirinya dulu. Pakailah produk-produk basic skincare yang fungsinya cuma untuk melembabkan. Jadi bantu ngasih kelembapan supaya barrier kulit kita juga lebih terbantu gitu. BTW udah pada tahu belum produk basic skincare tuh kayak apa aja sih contohnya? Mau dibahas nggak? Komen ya di bawah. Tapi boleh nggak pakai exfol lagi nanti-nanti? Boleh, nggak dilarang juga kok. Cuman ya tunggu kondisi kulit kalian membaik. Berapa lama? Tergantung kulit masing-masing. Kalau mau aman sih kita bilang sebulan ya, karena 1 bulan itu adalah kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk pergantian kulit seluruhnya. Jadi kayak turnover-nya tuh kan selama sebulan tuh. Jadi kita tunggu hingga kondisi kulit kembali baik. Lalu kalian bisa mulai gunakan eksfoliasi lagi secara bertahap. Jadi dikit-dikit aja dulu, dan yang jelas harus sesuai aturan pakai ya. Jangan dilebih-lebihin. Dan yang paling penting adalah kalian kenali jenis dan kebutuhan kulit kalian sendiri. Jangan karena mendengar review sana sini atau dari temen nyaranin pakai ini. Boleh dicoba sebagai referensi, boleh. Cuman ya yang jelas tetap harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian. Taunya jenis kulit seperti apa? Sudah pernah Claren Hayes bahas di video ini. Oke guys, jadi sekian dulu info yang bisa aku share di video kali ini. Mudahan bermanfaat dan berguna buat kalian semua ya. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, atau request next pengen bahas kesehatan kulit apa lagi nih, boleh banget komen di bawah ya. Mau sharing-sharing pengalaman kalian tentang eksfoliasi juga boleh. Biasanya kalian pakai produk apa? Atau mungkin udah pernah ada kalian yang mengalami over exfoliate, ciri-ciri yang tadi aku sebutin. Boleh banget kalian sharing di bawah ya, supaya jadi forum diskusi aja buat kita semua ya kan. Komen juga bisa menambah ilmu loh. Oke guys, I guess that's all for today. Seperti biasa, jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe to my channel. Thank you, dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia ya. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Aku mau rajinin bikin reels loh, tips-tips kesehatan yang singkat-singkat di sana, jadi follow ya. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye.